Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marta Noli Pembriani dengan NIM 23101137. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan membagikan materi tentang sejarah gereja pada abad ke-7. Nah, sejarah gereja pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangatlah dipengaruhi oleh perubahan politik, teologi, dan ekspansi agama lain, terutama agama Islam. Nah, berikut ini adalah peristiwa penting dalam sejarah gereja pada abad ke-7. Yang pertama ialah kekristenan di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraclius pada tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persir, Srivijaya, dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi konversi monotelisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Nah, Konsili Lateran pada tahun 649, Romawi akhirnya menolak adanya monotelisme. Nah, untuk poin yang kedua, ada penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persis. Di kota Yerusalem pada tahun 638, Antioquia pada tahun 637, dan Alexandria pada tahun 642 jatuh ke tangan Muslim. Pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya, tetapi mereka harus membayar pajak khusus, yaitu pajak yang biasa disebut dengan ziyazah. Untuk poin yang ketiga ada kekristenan di Eropa Barat. Di Eropa Barat, kekristenan di bawah pengaruh Kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan Raja Oswalan dari Northumbria pada tahun 634 sampai 642 memainkan peran besar dalam penyebaran agama Kristen di Inggris. Untuk poin yang keempat, ada gereja di Afrika dan Timur Tengah. Di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun di bawah kekuasaan Muslim. Di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan meskipun di bawah kekaisaran Aksum. Gereja Neotoria di Persik dan Asia Tengah masih berkembang meskipun mengalami tekanan dari Muslim dan Zoroastrian. Nah, kesimpulannya, pada abad ke-7 adalah masa transisi bagi gereja. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal dan eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Ekspansi Islam mengubah landasan politik dan agama di Timur Tengah dan di Afrika. Selanjutnya, 7. Nah, pada abad ke-7 juga tidak ada bukti yang konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dengan komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persik dan India.
Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, pengaruh perdagangan Persik dan India. Pada abad ke-7, Nusantara khususnya Sriwijaya Sumatera sudah menjadi pedagang yang ramai, termasuk di Persik dan India. Gereja Nestoria yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajaran kolonialnya di Asia, termasuk di India dan Cina. Kemungkinan para misionaris Nestoria singgah di pelabuhan Nusantara seperti di Sumatera atau di Jawa, meskipun tidak ada bukti yang tertulis. Untuk poin yang kedua ada bukti arkeologis yang berpotensi. Nah, sumber menyebutkan bahwa prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara yang menunjukkan pengaruh Kristen, namun bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasikan sepenuhnya. Pengaruh kuatnya Hindu dan Buddha di Nusantara, terutama dari Kerajaan Sriwijaya dan Tarumanagara, yang memungkinkan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada masa ini. Nah, poin yang ketiga adalah hubungan Cina dan kekristenan di Timur Jauh. Pada abad ke-7, kekristenan telah sampai ke Cina. Buktinya keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Qian pada tahun 632 Masehi yang mencatat masuknya agama Kristen Nestorian di Tiongkok, meningkatkan hubungan perdagangan yang erat antara Cina dan Nusantara, dan kemungkinan pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak ada jejak. Nah, maka dari itu kesimpulan dari kesemuanya ialah pada abad ke-7 ini belum ada ditemukan bukti yang kuat mengenai keadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun kontak perdagangan dengan perdagangan Persik dan India dan Cina sudah mengenal kekristenan, menuju kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan benar-benar terlihat pada abad ke-14 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Nah, sekian materi dapat saya bagikan pada hari ini. Saya Martinoli Pembriani, mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kesalahan kata yang saya gunakan. Sampai jumpa.